Akan datang seorang penolong, seorang penghibur setelahku. Itu kan merujuk kepada Roh Kudus yang Nah, dijanjikan. Bang Edis tahu nggak Roh Kudus itu yang mana? Pernah tahu nggak gitu? Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada waktu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu di agama kami itu dikenal dengan malaikat Jibril. Di Alkitab memang Roh Kudus gitu. Di mana Memang di Quran mana bahwa Roh Kudus itu Jibril? enggak, memang ditafsir sih adanya. Oh, tafsir. Pantesan kalian sesat yang nyata. Begini Solihin, biar kita enak diskusi. Kalau kamu bilang Roh Kudus itu adalah Jibril, coba tunjukkan ayat yang berbunyi demikian. Namanya juga Roh Kudus ya, utusan Allah kan? Berarti Muhammad itu Roh Kudus. Ya bukan. Loh, tadi katanya Objek- nubuatan tentang Muhammad, objek- sekarang malah Roh Kudus. Gimana sih? Objek yang bisa objek Allah menitipkan wahyu kepada Jibril ya, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad begitu. Di mana di situ ada Jibril? Enggak, maksudnya susunannya gitu kalau di Islam Oke, itu. gini, kita pecahkan masalah ini ya. Gini, pada waktu itu kan Muhammad ada di Gua Hira, betul? Nah, waktu dia di Gua Hira itu, tiba-tiba ada yang berbicara kepada dia dengan berkata, "Iqra, bacalah." Terus Muhammad bilang, "Saya tidak bisa membaca." Betul? Nah, habis itu dia menggigil, ketakutan, lalu pulanglah dia, sampailah dia di rumah istrinya. Nah, di rumah istrinya, dia masih Yang lengkap terus... dong Bang Edi, ceritanya yang lengkap, jangan sekali, kan 3 kali kan diceritainnya. Iya, oke. Pertanyaannya begini, adakah di dalam Gua Hira itu bahwasanya sosok yang menyuruh Muhammad membaca itu berkata bahwa dia adalah Jibril? Ya memang tidak ada, tapi kan Terus siapa yang beliau ngomong kalau itu dikasih Jibril? tahu. Iya Nabi Muhammad sendiri lah, gitu kan Bang Edi yang Oke, mana tunjukkan riwayatnya. Saya sudah baca itu. Saya sudah baca ratusan kali di mana di dalam buku-buku sirah tersebut tidak pernah sosok itu mengaku bahwa dia Jibril. Yang bilang itu Jibril adalah Warokah bin Naufal, seorang yang katanya seorang rahib yang buta begitu, Ya, tidak bisa melihat. keponakannya Khadijah. Iya. Oke, adakah di situ sosok itu sendiri mengaku bahwa dia adalah Jibril? Ya memang tidak ada, cuman maksudnya Kalau kan, sosok tersebut tidak pernah mengaku Jibril, kenapa di karang-karang itu jadi Jibril? Yang ada Jibrul itu Jibrul. Coba kita jujur dulu, Solihin. Kita pecahkan masalah ini dengan kejujuran saja. Nggak usah modal ngeyel. Contoh nih, contoh. Kamu lagi di sebuah tempat yang gelap di gua. Tiba-tiba ada yang mencekik kamu, menyuruh kamu baca-baca, terus akhirnya kamu kabur kan? Terus sampai di rumah malah dibilang, "Oh, itu wewe gombel." Loh, masa malah orang lain yang lebih tahu, sementara kamu sendiri yang bertemu, kamu tidak tahu itu siapa. Nah, begitu juga dengan peristiwa ketika Muhammad bertahanus di Gua Hira. Sosok itu sendiri tidak memperkenalkan dirinya sebagai Jibril. Malah Muhammad kebingungan itu siapa ya, begitu. iya memang kan itu awal turunnya wahyu gitu kan Bang Edi. Awal turunnya wahyu. Setelah itu kan memang Nabi Muhammad sering menyebutkan Jibril. Tidak, Jibril itu baru Muhammad sebut ketika Muhammad mendengar dari Wahyudi. Justru penyebutan Jibril itu muncul belakangan ketika perjumpaan Muhammad dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya Muhammad gak kenal siapa itu Jibril. Gimana? Bahkan Warokah bin Naufal tidak pernah mengatakan bahwa itu Jibril. Dia mengatakan itu adalah namus. Betul atau tidak? Nah, itu kan di Alkitab Warokah bin Naufal itu memang dia pendeta Nasrani ketika itu kan. Warokah bin Naufal itu berkata, sosok yang menemui Muhammad di Gua Hira itu, yang menyuruh baca-baca itu adalah namus. Betul atau tidak? Betul. Nah, apa namus itu? Ya di Islam itu dikenal dengan malaikat Jibril gitu. Dari mana datangnya namus, istilah namus itu? Bahasa apa itu namus itu? Iya kan itu pada penyebutan pada pendeta-pendeta Nasrani terdahulu pada zamannya Naufal. Oke, di kitab Taurat mana ada penyebutan namus? Intinya itu Intinya bohong di semua. hadis ini loh. Di hadis kita dibawakan namanya hadis kan itu memang dari melalui pelantara ini ya wahyu gitu. Jadi tidak
bisa ditidakkan karena hukum Islam itu Al-Qur'an dan hadis yang paling kuat gitu Bang Edis. Iya, maksud saya begini loh, gini. Kan Muhammad kan mengklaim bahwasanya dia itu meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Ada nabi-nabi sebelum Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Muhammad mengklaim bahwa ajarannya itu nerusin yang dulu-dulu itu, betul? Iya. Nah, kemudian difitnahlah oleh Muhammad dan para teman-temannya, Warokah bin Nawfal dan lain sebagainya, bahwasanya nabi-nabi terdahulu menerima wahyu dari namus. Betul tidak? Betul. Nah, di mana namus itu? Siapa itu namus? Bahasa apa itu? Kenapa nggak kucruk? Ini sih Bang Edis ya. Harusnya Cuman Muhammad Naufal- bilang menerima wahyu dari kucruk. tapi Namus, apa namus itu? poin pentingnya itu Bang Edis, Naufal itu menggambarkan bahwasanya jaga itu Nabi Muhammad. Naufal itu tahu bahwasanya dia itu salah satu Warokah nabi bin terakhir Nawfal gitu. itu karang-karangannya orang Islam. Pertanyaannya tuh begini, bagaimana jalan ceritanya dia bilang bahwa nabi-nabi terdahulu menerima wahyu dari namus, sementara penyebutan namus tidak pernah ada dalam Nggak tahu Taurat, nggak? dalam Injil. Bang Edis tahu nggak Warokah bin Nawfal itu siapa? Menurut literasi pendeta orang-orang Nasrani, Islam, nih menurut literasi orang Islam, Warokah bin Nawfal itu adalah seorang ahli kitab, pendeta Nasrani. Iya betul kan? Nah, dia menyebutkan, oh Yang terbuka Muhammad, itu loh. yang menemui kamu di Gua Hira itu adalah namus. Sejak kapan dia dapat wahyu? Wah, namus berarti dia dapat wahyu. Betul nggak? Iya. Apakah dia dapat wahyu sehingga dia tahu bahwa yang menemui Muhammad itu namus? Jangan-jangan yang menemui Muhammad wewe gombel, kita tidak tahu. Gimana Bang sih? Edis, itu tuh sebenarnya nyambung dengan Alkitab yang Bang Edis ikuti. Makanya Solihin. kata Bang Edis tadi kan, Gini. tadi nyebut gini kan Bang Edis kan di dalam apa kitab-kitab Al-Quran itu hanya mengikut-ngikut Alkitab kan, Gini. kata Bang Edis. Bedakan iman dogma dengan kajian-kajian yang bersifat ilmiah dan akademis. Sekarang begini, tidak pernah ada di dalam Taurat maupun Injil kata-kata namus, nggak pernah ada. Sama dengan tidak pernah ada dalam Taurat dan Injil kata kucruk. Kucruk nggak pernah ada, coba cari. Dari A sampai Z tidak mungkin ada kata kucruk di dalam Al-Quran, di dalam Injil dan Taurat. Nah, celakanya orang Islam kok percaya aja di dalam Injil, dalam Taurat ada namus. Dari mana? Apa namus itu? Masalahnya apalah arti sebuah nama Bang Edis? Nama itu nggak terlalu penting, tapi risalah-risalah inilah yang perlu kita bahas sebenarnya. Bukan, yang saya heran sama kamu, namus itu bahasa apa? Kosakata dapat dari Udahlah, mana itu? Karena itu kan kosakata yang disebut oleh pendeta Nasrani terdahulu begitu kan. Itu biarlah mereka, kalau kita di Islam itu yang menyebut namus itu adalah malaikat Jibril begitu Bang Edis. Kenapa nggak kucruk saja? Kucruk malaikat ini tuh Jibril Ya kalau kucruk. orang Bang Edis mau kucruk ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ya, No masa kamu problem, Bang ngarangnya Edis. kok nanggung banget, kok namus? Dari mana namus Iya, datangnya? yang penting Bang Edis senang nggak apa-apa. Cuman Bang Edis, Oke, saya terus heran lanjutannya begini, nih, Bang Edis. kelanjutannya sedikit Ntar kelanjutannya. dulu saya mau tanya ke Bang Edis gini nih. Sebenarnya Seandainya begini. nih, mau nanya dulu bentar nih. Saya mau nanya dulu Bang Edis. Silakan. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa ya gitu kepada kaum Quraisy, semoga di antara Umar bin Khattab dan Abu Sufyan ada yang masuk Islam gitu kan. Mereka itu kan adalah orang-orang yang keras terhadap Islam begitu kan Bang Idris, betul? Bang Idris tahu nggak ceritanya itu? Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, betul. Betul. Itu kan sangat pengen membunuh Nabi Muhammad begitu kan? Iya, tiba-tiba dia masuk Islam, makanya dia seorang penyusup. Nah, ini udah mulai macet nih. Ini mulai macet nih. Nih, Bukan udah penyusup. mulai matiin sinyal nih. Nah, saya juga di sini Nih, berdoa udah mulai. gitu. Nih, teman-teman lihat Mudah-mudahan sendiri kan, di tengah Bang perjalanan dia Idris macet. nanti ya menjadi salah satu seperti doa Nabi Muhammad. Tapi yang sangat disayangkan itu gimana jamaah Bang Edis ini kalau Bang Edis masuk Islam? Gini, 13 tahun lamanya saya sudah mempelajari agama Islam. Saya tahu persis apa itu agama Islam. Makanya seandainya. mustahil saya masuk Islam. Iya, seandainya Bang Edis nanti sadar Bang Edis, seandainya sadar nanti tiba-tiba masuk Islam. Harusnya sebaliknya. Bagaimana dengan jamaah yang banyak pengikut Bang Edis? Seharusnya sebaliknya. Bagaimana kalau Seandainya, ustadz-ustadz apa pada jawaban Bang Edis sadar? nanti?
Udah pura-pura dia sinyalnya Enggak, macam-macam. saya udah nanya pura-pura. tanggapan Bang Edis gimana? Apakah mau minta maaf gitu kan? Apa gimana kepada yang di bawah nih, itu pengikut Bang itu Edis nih, sesuatu pro yang Bang Edis nih? mustahil. 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 Kalau Allah Mustahil. balikan Bang Edis Makasih, itu gimana? makasih Leo, makasih. Jadi Saya intinya pegang begini yang mau omongan saya Bang Edis ya. sampaikan, Solihin. Yang mau Saya saya pegang sampaikan omongan Bang begini. Edis ya. Suatu saat saya berdoa, mudah-mudahan kalau enggak Bang Edis, Bang Rudi lah, siapa aja lah di antara Nah, salah satu yang ini, saya berdoa kalau masuk Rudi Islam. Iskariot Bagaimana, mungkin. Kalau Rudi Iskariot dia sangat mungkin masuk Islam. Karena apa? Karena sudah ada ciri-ciri tanda-tandanya dia kecewa dengan Kristen. Sudah ada tanda-tanda ciri-cirinya dia pengen masuk Islam. Kalau saya ya Nah, tidak. berarti enggak Bang Edis. Gini, sedikit Nggak, Bang Solihin. Edi. Kita lanjutkan yang tadi dulu. Jangan kamu lari kemana-mana, fokus dulu. Gini, mengenai Warokah bin Naufal, betul atau tidak? Kan kalau secara dikaji secara akademis, sebenarnya inspirasi tentang Muhammad menerima wahyu dari malaikat-malaikat terdahulu, nabi-nabi terdahulu dari Namus, itu kan semua dari Warokah bin Naufal, betul? Nah, betul tidak Muhammad sempat mau bunuh diri karena wahyu berhenti? Bukan bunuh diri, resah begitu. Mau bunuh Resah, Bang diri. Edis. Resah. Muhammad sempat ingin menerjunkan dirinya dari gunung, betul tidak? Resah doang Bang Edis, gelisah. Waduh, ini kalau saya gini, kalau misalnya gini aja. Kalau misalnya saya tunjukkan hadis di mana Muhammad ingin mencoba bunuh diri, kira-kira kamu sanggup nggak untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa saya benar? Iya, yang saya ketahui memang resah aja Bang Edis, bundar-mandir, naik gunung, turun lagi, naik gunung, Ingin meloncat turun dari lagi, gunung, gitu betul kan. nggak? Ingin loncat dari gunung, betul nggak? Tunjukkan aja Bang Edis, nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang Bang Edis ada, tunjukkan aja. Iya, kalau misalnya saya tunjukkan ada gimana? Apa janjimu kepada Iya. saya? Emang Bang Edis minta sesuatu kepada saya? Emang apa yang saya mampu berikan Saya kepada cuma Bang minta Edis? Hanya gini, saya cuma minta kamu gini, saya cuma minta kamu jujur. Kamu kan sekarang bermunafik ria bahwasanya oh enggak, dia enggak mencoba bunuh diri. Kalau misalnya saya tunjukin hadisnya dia mau bunuh diri gimana? Ya coba aja tunjukin dulu biar yang lainnya tahu juga kan. Baik. Kita tunjukkan ya. Sebentar, saya ambil dulu Oke. HP saya. Sebentar. Siap-siap ya, siap-siap. Awas terguncang imanmu. Oke. Kelihatan ya? Solihin? Nah, pura-pura macet kan? Nih, ini. Langsung. Matikan sinyal. Matikan sinyal. Matikan. Bang, Oke, baik. Coba kamu yang baca. bagus, Coba baca. Bang Edis. Baca. Bang Edis aja Silakan. coba. Saya di sini kurang ini Bang Edis. Aduh. Baik. Bacakan Bang Edis. Diriwayatkan dari Aisyah, beberapa waktu wahyu terhenti, maksudnya terputus. Sampai ia Nabi sedih dan berkali-kali hendak melompat dari mana? Monas. Betul? Betul tidak? Betul tidak Muhammad sempat mau lompat dari Monas? Betul? Udah, mau saya tanggapin. Makasih Kak Ceki, terima kasih. Mau saya tanggapin Bang Edis. Oke, saya teruskan dulu. Saya teruskan. Saya Nih, tanggapin ya Bang Edis ya. Nabi sedih dan berkali-kali hendak melompat dari atas gunung. Setiap kali ia hendak melompat dari gunung, Jibril selalu menunjukkan diri sambil berkata, "Sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasul." Atas dasar ini, kekhawatirannya perlahan hilang dan hatinya menjadi tenang. Namun lagi-lagi wahyu tidak turun padanya. Sekali lagi ia hendak melakukan pekerjaan yang sama, melompat dari atas gunung. Dia mau lompat ke jurang nih ya. Namun saat ia sampai di gunung itu, datanglah Jibril mengatakan hal yang sama, sebagaimana yang pernah ia katakan. Nih, sebenarnya teman-teman, kenapa wahyu tidak turun-turun? Karena Warokah meninggal dunia. Makanya para ahli sudah mengetahui bahwa sesungguhnya wahyu datang dari Warokah bin Naufal. Makasih Kak Ceki. Iya. Boleh tunjukkan lagi gak selain itu? Kata Bang Edis kan banyak. Mau ditunjukkan 1000 juga kamu tetap aja begitu.
Mau ditunjukkan 1000 Cuman macam ada satu, hadis Bang juga Edis. kamu gak akan seperti itu. Cuma ada satu. Itu cuma ada satu, Bang Edis. Cuman ada Tunjukkan kalau memang satu. ada. Begitu. Sekarang begini. Coba tunjukkan lagi kalau Sebentar, memang ada. Solihin, gini. Sekarang masuk ke tempatnya Yusuf PI, bilang sama dia, Ustadz Yusuf, kata Edis, katanya Nabi Muhammad sempat mau bunuh diri, lompat dari satu, tenang, Bang Edis. tenang, Ya, tenang, satu. shh, tenang. Satu doang itu. Kalau Bang misalnya Edis bisa Yusuf PI, menunjukkan sebentar satu gini. lagi aja. Coba tunjukkan. Kalau Yusuf PI tidak mengakui Satu lagi itu, minta saya yang terjun dari Monas. Bang Edis tunjukkan satu lagi di hadis yang lain kalau memang Bang Edis benar. Waduh, Minta satu lagi, waduh, coba. waduh. Baik, baik. Kita tunjukkan di hadis yang lain. Memang mereka ini menolak kebenaran. Kalau kita sampaikan kepada mereka kebenaran, mereka akan menolaknya. Dan mereka inilah tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Baik, saya akan tunjukkan. Ya, hadis yang lain ya. Sebentar ya. Tadi Sebenarnya- dari hadis siapa tadi? Sebenarnya masalah Muhammad ingin bunuh diri itu berkaitan dengan Warokah bin Naufal yang meninggal. Ketika Warokah bin Naufal meninggal, wahyu itu berhenti. Karena memang wahyunya ya datang dari Warokah itu. Baik. Saya tunjukkan. Oke, saya balikan lagi kamera saya ya. Gantian dong kamu yang baca. Coba. Kamu yang Itu baca coba. Kamera Bang Edisnya kurang jelas. Kamera Bang Edisnya kurang jelas. Apa kamera saya ya? Kemudian Udah, tak Bang, lama ini- setelah Warokah meninggal dan wahyu terhenti beberapa lama hingga Nabi sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya dari puncak gunung. Setiap kali beliau ingin naik gunung dan untuk bunuh diri dengan menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun sekian lama wahyu tidak turun. Jiwa Muhammad kembali gila dan jiwanya terguncang lagi dan setiap kali ingin naik ke puncak gunung untuk bunuh diri dengan terjun bebas, Jibril datang lagi dan menasehatinya. Ini hadisnya ada nih, Sahih Bukhari nomor 6467. Nah, pertanyaan mana? selanjutnya, setelah itu wahyu tuh turun lagi kan Bang Edis? Saya balikin dulu kamera saya. Betul tidak Muhammad ingin bunuh diri? Iya. Itu. Sekarang kamu buat permintaan dulu. Saya Solihin. Ya, kan? saya ngomong dulu ya Bang Edis. Saya nanggapin dulu, kan? Solihin. Saya mengaku bahwa Muhammad memang pernah pengen bunuh diri. Coba silakan. Ayo. Buat pengakuan. Saya Solihin mengakui bahwasanya Nabi Muhammad pernah resah ketika wahyu tidak turun-turun. Namun setelah itu wahyu turun kembali. Dan ingin bunuh diri. Enggak begitu itu mah. Ya tidur kau di bawah sana. Di bawah sana tidur. Disuruh mengaku. Udah jelas-jelas tertulis dia ingin melemparkan dirinya dari atas gunung. Gimana sih? Aduh, luar biasa teman-teman.